apakah rezeki itu hanya uang? Ya betul. Karena kan zaman sekarang ini orang berpikir, ya Allah berikanlah supaya saya rezeki yang banyak. Itu berupa usaha, lancar, uang. Baik. Sebenarnya kalau kita kaji secara, kita kalau berdasarkan pada materi, orang menilainya bahwa rezeki itu berupa uang ataupun benda yang kita sukai, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita kaji secara bahasa luasnya rezeki itu, Allah itu memberi rezeki yang paling hakikatnya itu, contohnya bahwa umur itulah rezeki yang sangat besar untuk kita. Sebab apa? Dengan umur kita bisa berbuat apa saja, ya kan? Satu rezeki umur nih ya, karena hidup. Sedangkan kesempatan untuk berbuat sesuatu itu hanya ada pada orang yang hidup. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kalau umur kita tidak ada? Matilah, kan? Nah, itu satu. Jadi rezeki itu salah satunya yang paling terpenting ya. Kalau secara luasnya arti rezeki ya. Rezeki itu bahasa Arabnya tuh rizkun. Nah, rizkun itu, tunggu dulu. Secara harfiahnya ya, secara hurufnya itu dari kata rizkun. Kalau sekarang orang mengartikan rezeki itu hanya sekedar bahwa itu adalah berupa uang atau materi atau kebendaan yang kita inginkan. Contoh, kadang orang mengartikan rezeki itu dengan apa? Mobil umpamanya. Ketika seseorang ingin mobil, ya kan, uang yang banyak atau rumah yang bagus. Nah, itu rezeki. Jadi hanya yang terlihat di mata aja. Tapi ada yang tidak terlihat di mata. Apakah seseorang bisa mendapatkan uang jika umurnya ada? Tidak ada, ya kan? Ya, jadi ada hal yang terpenting yang dilupakan, bahwa rezeki yang paling utama itu adalah umur. Jadi umur itu adalah waktu ketika kita bisa melakukan sesuatu apapun. Yang kedua, ketika kita diberi umur, kesehatan itu rezeki, ya. Yang kedua adalah kesehatan. Nah, coba kita gambarkan, ambil contoh seorang yang diberi umur, kondisi dalam keadaan sehat. Misalnya seorang anak muda, umurnya dalam kondisi misalnya umur yang masa-masa dia bagus ya, umur 20 masih kuat, lalu diberi sehat, maka efeknya itu sangat besar. Pasti dia badannya sehat, lalu dia pikirannya juga bagus, sehat. Lalu efeknya dia akan menghasilkan hal-hal yang sangat positif. Kenapa? Dia diberi umur, lalu dia punya umur, lalu dia diberi sehat, lalu dia akan menghasilkan sesuatu. Maka dengan umur itu dia bisa mencari ilmu. Dari ilmu itu, dia dengan sehatnya dia bisa mencari uang. Dia bisa mewujudkan impiannya. Aku mau punya uang, aku mau punya rumah, aku mau pendidikan tinggi, aku mau pergi kemana saja. Dia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan. Pertama tadi, dia punya umur, dia punya sehat. Sehat akan menimbulkan pemikiran juga sehat. Nah, di situ. Nah, tadi kesehatan ya. Nah, jadi umur itu adalah rezeki. Sehat adalah rezeki. Ada lagi. Sehat itu ada dua, jasmani dan rohani ya. Ada dua. Satu jasmani, sehat tuh. Kita lihat. Dua rohani. Bagaimana kita membedakan jasmaninya sehat, rohaninya sehat? Contoh, ada seseorang tua, dia badannya sehat, ya, jasmaninya, yang jasad kasarnya ya sehat, dia tegap, misalnya kan bersih, sehat, bisa jalan, bisa gerak, bisa lari dan sebagainya, bisa cari uang. Tapi rohaninya tidak sehat. Contoh, rohani itu adalah bisa digambarkan dengan hati ya. Hati seseorang atau keadaan kejiwaan seseorang. Ada seseorang yang badannya sehat tapi hatinya tidak sehat, rohaninya. Contoh, mungkin dia kekurangan kesabaran.
atau dia cepat marah, ya kan? Atau dia cepat putus asa. Nih beberapa hal ya. Rohani itu menyangkut kejiwaan kita. Mungkin dia pertama tidak sabaran, kedua atau cepat marah. Nih beberapa sifat yang menandakan rohani seseorang itu tidak sehat ya. Dia tidak sabar, cepat marah, cepat emosi, cepat frustasi, atau gembira terlampau gembira. Nah, itu akan berpengaruh walaupun dia itu sehat terhadap apa? Perilaku. Seseorang bisa mencapai sebuah kesuksesan misalnya kan karena kesehatannya maksimal lah. Tapi dengan salah satu sifat yang kurang sehat tadi rohaninya, umpama tidak sabar. Sabar ya. Apa yang sudah dia capai atau yang belum dia itu bisa rusak karena ketidaksabaran. Atau misalnya karena cepat emosi. Sudah tercapai nih keberhasilan, karena cepat marah, cepat tersinggung, bisa hancur. Itu. Nah, jadi penting seseorang itu punya kesehatan antara jasmani dan rohani. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian setelah kesehatan yang apa rezeki tadi ya, ulangi kembali kepada rezeki itu. Umur, kesehatan, ya. Kesehatan baik jasmani dan rohani. Ini perlu penyeimbang. Kenapa? Di dalam kehidupan ini kita harus balance ya, seimbang. Jasmani sehat, rohaninya sehat. Betul. Nah, kenapa terjadi? Ada orang ya, maaf, dia tuh sehat, dia duduk misalnya umpama dia dapat pekerjaan bagus, lalu tiba-tiba terdengar kabar dia masuk tertangkap KPK umpamanya atau korupsi dan sebagainya, tindak kejahatan lah, tindak kriminal. Karena faktor apa? Mungkin rohaninya tidak sehat, ya kan? Ketika seseorang rohani tidak sehat, maka perilakunya juga jadi tidak benar, terbawa. Nah, di situ. Jadi pertama rezeki itu umur adalah yang sangat besar. Sebab kalau tidak ada umur orang tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan umur itu kita bisa melakukan apa saja dan diberi sehat. Sebaliknya kalau kita punya umur tidak sehat, sepertinya tidak ingin lama-lama hidup. Coba ada orang sakit, dia panjang umurnya tapi sakit-sakitan, seolah dia ada kalau tambah dia tidak beriman ya, misalnya hatinya tidak sehat ya, dia bilang ya Allah ambil saja nyawaku, kenapa aku diberi umur panjang tapi sakit-sakitan. Adakah kenikmatan? Tidak ada. Orang seperti tidak merasakan nikmatnya hidup. Karena apa? Panjang umur tetapi sakit, ya kan? Ada lagi, dia beri panjang umur, badan sehat, tapi susah, masih agak mending. Dia akan bisa merubah kehidupan susahnya karena dia badannya sehat, ya kan? Nah, jadi pentingnya kesehatan itu dimana dengan sehat kita bisa bergerak, ya. Nah, bisa berbuat. Nah, itu tentang rezeki yang paling utama. Lalu kita lari kepada yang terakhir yaitu rezeki yang berupa kita bilang nilai materi tadi. Rezeki berupa ada lagi yang tidak nampak ya, ibu-ibu yang tidak nampak dulu dah, yang kata orang suka lupa lah. Rezeki itu berupa apa coba? Ilmu. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tapi orang tidak sadar loh. Seseorang diberi ilmu ya sama Allah, pengetahuan lah. Kelebihan. Ilmu itu bisa diartikan identik dengan gini, pengetahuan atau kelebihan atau ya istilahnya kemampuan. Ilmu itu kan identik dengan kemampuan, kelebihan, pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Ilmu itu rezeki yang sangat luar biasa. Contoh, bagi seorang yang berilmu, dia tidak perlu membawa uang kemana-mana. Tapi ada orang yang punya uang banyak, tidak berilmu, dia harus bingung bagaimana membawa uang yang banyak itu. Coba bandingkan. Ada dua orang, satu berilmu, satu tidak. Yang tidak berilmu punya uang banyak nih. Yang punya ilmu tidak punya uang banyak. Suatu hari dia mau pergi, ya istilahnya. Orang yang berilmu tadi tidak bawa koper banyak,
Dia cukup apa yang ada di pikiran dia, pengetahuan dia, knowledge dia lah. Nah, orang yang punya uang banyak tadi, dia bingung bagaimana saya bawa duit mau pergi ini. Apakah harus bawa koper atau harus bagaimana, dan bagaimana dia mau pergi. Di situ kita bisa melihat dua sosok yang berbeda. Bagi seorang yang berilmu, uang bisa dicari, bisa mendatangkan uang dengan ilmunya. Tapi bagi yang tidak punya ilmu, mungkin uang yang banyak itu bisa habis karena kebodohannya. Betul? Jadi ilmu ini adalah rezeki yang sangat luar biasa. Setelah yang paling utama umur kan? Umur, kesehatan. Nah, ilmu itu adalah rezeki, ya. Nah, ini kalau kita bahas ilmu secara luasnya ya. Tadi secara harfiahnya aja yang material yang kita dapat biasa makan, minum, uang, nah itu ya. Nah, yang kita tidak tahu dan tidak sadar biasa bahwa ilmu itu adalah sebuah rezeki, anugerah. Nah, sehingga kenapa ada seorang berilmu, dia akan menjadi tumpuan pertanyaan orang-orang yang tidak berilmu. Betul. Ada seorang dokter berilmu kan, maka yang sakit datang ke dokter. Dokter mendatangkan duit kan, dengan ilmu kedokterannya tuh. Betul kan? Nah, contoh seorang teknokrat tahu tentang bagaimana membangun teknik membangun lah, entah bangunan apa. Maka orang akan datang bertanya, bagaimana saya mau membangun ini, mau bikin ini. Maka uang datang kan? Datang karena ilmu yang dia kuasai tadi. Seorang yang mempunyai ilmu tentang teknologi IT lah, ya kan? Memahami, menguasai tentang teknik komputer dan sebagainya ya. Orang yang tidak tahu akan datang ke dia, bertanya dan minta tolong. Bagaimana nih, saya punya komputer nih, masalah. Otomatis uang tuh datang ke dia, betul kan? Nah, jadi di situ perbedaannya, betapa berharganya sebuah ilmu, dan bagaimana seorang yang berilmu tidak harus membawa uang, tapi dia akan datang dan mendatangkan uang. Kecuali orang yang tidak ngerti, dia bingung, yang tidak berpengetahuan tadi. Nah, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahlal dzikri, bertanyalah kepada orang yang ahli berzikir, punya ilmu di situ. In kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahui. Jadi, dan ada lagi Allah mengangkat ya derajat orang, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan punya ilmu sederajat lebih dari orang-orang biasa. Biasa kita kan suka takzim karena orang-orang yang berilmu ya. Kenapa? Karena keilmuannya. Kita akan hormat dan mendudukan dia di sini. Nah, itulah Allah sudah janjiin. Sehingga ada lagi, bagi orang yang menuntut ilmu, siapa yang menuntut ilmu, maka dia itu telah membukakan pintu ke surga. Begitu. Jadi begitu berharganya menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, maka dia akan terbuka pintu ke surga. Ada lagi, berzikir menuntut ilmu lebih baik daripada sholat sunat. Kenapa? Seseorang yang menuntut ilmu akan terbuka pikirannya, akan terbuka hatinya, maka dia akan berinteraksi, memperbaiki dirinya, dan akan memberikan interaksi kepada orang lain. Dengan ilmunya bisa untuk dirinya, bisa untuk orang lain, manfaat. Kenapa dibandingkan dengan sholat sunat? Sholat sunat itu hanya untuk diri sendiri aja. Tapi kalau orang berilmu, coba, dia untuk dirinya, dan ilmunya kalau diberikan ke orang akan bermanfaat. Tinggi orang yang punya ilmu itu. Jadi beberapa keterangan mengatakan bahwa Allah aja mengangkat orang yang berilmu itu beberapa derajat. Tuh, sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang menuntut ilmu maka dia telah membuka pintu ke surga. Nah, mencari jalan ke surga istilahnya. Kenapa? Betapa tingginya hakikat sebuah keilmuan bagi diri atau orang lain. Jadi ilmu itu apa? Rezeki. Jadi bila seseorang punya ilmu, punya rezeki, dia itu punya rezeki.